sebelum kita menjelasin tentang ular itu baik fungsinya juga bahaya juga sebenarnya ada fungsinya lah gitu. Saya panggil dulu beberapa teman nanti Mas Anwar bisa ke panggung, terus siapa lagi yang mau bisa ke panggung yuk sambil bawa ularnya. Suti bawa Suti ya. Ular-ular lokal di bawah ya. Yuk ke panggung. Ula-ula. Ayo Jis, di ular poros ya, di bawah pucuk. Sebelum nanti teman-teman naik ke atas panggung ya, perkenalkan dulu kami dari Korin, Komunitas Reptil Indramayu. Apa itu reptil? Reptil itu hewan-hewan melata. Ya. Jadi di sini kita reptil itu bukan hanya ular ya. Nanti kita jelasin juga selain ular ada lagi nanti. Nah nanti juga ada ular-ular yang banyak di daerah sini lah. Ini di daerah Buyut Bintara ini nanti ada ular apa aja. Dan nanti yang bahaya apa, yang gak bahaya apa, yang berguna apa. Aduh, misalnya. Bang, biar mempersingkat waktu aja ya. Oke, nanti di sini kita ada ular-ular lokal yang sebagian memang nggak kita bawa karena memang berbahaya ya. Tapi nanti kita jelasin juga ya. Nah ini ular pucuk tamparangin. Ular tamparangin ini dia memang berbisa, tapi dia berbisa ini kalau ada yang kena gigit ular ini sebenarnya sih kalau imunnya kuat dia nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak kuat imunnya di badannya biasanya demam aja. Tapi nggak berpengaruh, biasanya cuma demam sebentar, nggak lama. Ular ini ada di pohon-pohon. Ini namanya ular pucuk tamparangin. Ini nggak apa-apa kalau bisa jangan dibunuh ya. Ini juga salah satu predator burung pipit. Burung pipit itu kan biasa makanin padi ya, padi di sawah. Ini salah satu buat menekan pertumbuhan banyaknya burung pipit. Terus ada lagi awas dia ucul. Nah, ular poros. Ini kalau di sini justru ini yang dibilang ular pucuk ya. Ular pucuk ini tidak berbisa sama sekali. Dia kalau ada melihat manusia justru dia lebih lari. Ini ularnya cepat larinya nih. Ini kalau bisa jangan dibunuh, usir aja karena ular ini sangat berguna banget nih buat petani. Makanya di Indramayu banyak banget tikus-tikus di sawah itu karena ini banyak diburu ini. Ini salah satu rantai makanan di atasnya tikus. Jadi kalau ininya nanti diburu habis dibunuh itu otomatis tikus semakin tambah banyak ya. Terus ada lagi guys. Oh ini ular jari tapi ini nggak ada di Indramayu. Ini adanya di daerah Subang, Majalengka, Subang, Kuningan. Kalau di Indramayu nggak ada. Ini dekat sama keluarganya ini, ular pucuk ini, ular poros. Tapi insya Allah ini sih nggak ada. Di Indramayu memang tidak ada. Kalaupun ada paling ada teman-teman yang melihara tapi lepas. Tapi insya Allah nggak ada ini. Ada lagi ular kadut, cuma nggak kita bawa ya, karena memang nggak bawa karena memang nggak punya. Ular kadut itu kan kadang itu ada yang besar sampai selengan ya. Tapi kayaknya di sini kalau nggak ada balong atau tapi dia biasanya ada nih sekitar selokan kayak gini.
Dia nggak berbisa, tapi kalau dia sekali gigit biasanya pendarahan, cuma pendarahannya nggak sampai berbahaya lah intinya. Tapi nggak apa-apa, paling ninggalin gigi dia kalau gigit. Tapi ini aman kok, nggak sampai tuh. Nah nanti ada lagi kalau ular sanca. Nah ini ya, ular sanca, ular sawah. Akhir-akhir ini di daerah Indramayu, apalagi sekitar pinggiran Kali Cimanuk, sudah banyak ditemukan ular sanca ini. Yang pasti ini kita mesti hati-hati aja. Walaupun ular ini nggak berbisa, tapi kalau semakin gede, dia nih bisa makan ternak warga ini. Karena gedenya ini bisa sampai untuk daerah Indramayu paling 5 meter, 6 meter. Oh iya, ini yang baru ditemukan paling sekitar segini. Kalau ini memang sama ular sanca, tapi dia punya kelainan genetik dia nih. Nah ini kita yang mesti hati-hati, karena khawatirnya kalau kita main, yang anak kecil ya, main di pinggir kali, itu kalau nemuin ular ini kalau bisa lari, karena ular ini bisa makan manusia ini kalau udah bisa besar. Kalau yang liar, insya Allah kalau yang udah kita jinak dari kecil, dari netes telur, insya Allah enggak sih. Tapi tetap namanya juga hewan melata, kita tetap harus hati-hati. Terus ada lagi, oh iya, Apa no? Ular. ini Enggak. ular kalau di Kayak sini di luar biasanya ya? disebut ular apa ya? Ular cabe ya, ular cabe. Ya, awas, hati-hati, jangan, harus kita bisa bedakan mana ular yang cabe yang berbahaya sama yang tidak berbahaya. Kalau ular cabe ini ditemukan di selokan, kadang di selokan, di Kali Cimanuk Selokan, ada deh. Tapi Cimanuk. ini nggak berbahaya. Walaupun dia nggak berbahaya, tapi dia makannya justru ular yang lebih kecil dari dia, cacing. Nah nanti ada yang mirip seperti ular ini. Kalau ini ularnya nih nggak bisa gede, dia paling 2 kali ular ini, 2 kali ukuran tubuhnya ini. Yang berbahaya itu dia ada yang garisnya itu melewati badannya tuh full. Kalau ini kan cuma setengah tuh. Tapi kalaunya ular yang berbahaya itu dia full. Jadi ukuran yang warna putih sama hitamnya itu melingkar seluruh badan. Itu namanya ular welang. Kalau di sini ular kakas ya. Itu berbahaya. Itu bisanya lebih kuat, mungkin 2 kali 3 kali dari ular kobra. Makanya hati-hati sama yang namanya. Kalau ini nggak aman nih. Ini namanya ular cabe kecil. Itu kalau ular kakas itu sekali gigit kita cuma punya waktu setengah jam buat sampai rumah sakit. Dan ini jangan sampai kita salah kaprah tentang setelah digigit ular itu katanya ada batu bisa. Tolong jangan percaya hal kayak gitu, karena ada beberapa kasus saya lihat itu setelah digigit ular, misalnya ular kobra atau ular, kayaknya di sini cuma ada ular kobra, kasus gigitan ular kobra, itu larinya ke dukun-dukun, terusnya dibilangnya dikasih batu bisa, tapi tetap aja ternyata itu bisa sampai meninggal dunia karena tidak ditangani dengan benar. Karena biar bagaimanapun kalau kita digigit ular itu pertolongan pertama selain orang yang tahu harus ke rumah sakit. Dan rumah sakitnya yang kompeten di sini di Indramayu, di Mitra Plumbon, atau untuk daerah Cirebonnya itu di Arjawinangun, di rumah sakit Arjawinangun. Kalau bisa, nah kayak ular kobra, seumpama ini saya pernah nih, kalau nggak salah pernah nangkap ular kobra apa ya kalau di sini. Saya dulu di situ sering ke tempatnya Eko siapa tuh? Itu ular kobra. Kalau memang sangat berbahaya masuk rumah, kalau pengen dibunuh aja, karena memang berbahaya.
Tapi kalau ini jauh dari pemukiman, mending diusir aja. Karena di daerah Indramayu yang berbahaya itu cuma ular kobra, ular kakas, sama ular kakas full hitam. Dia badannya mirip kobra, tapi dia nggak bisa berdiri seperti sendok seperti ular kobra ya. Ada lagi, barangkali ada. Ya, ini nanti ada teman lagi yang menjelaskan ya. Berapa ular di sini? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza dari komunitas Reptil Indramayu. Terima kasih untuk keluarga Get Barang Baru atas sambutannya untuk komunitas Reptil Indramayu sudah diperbolehkan untuk tampil dan hadir di acaranya Buyutan Bintara ya. Balik lagi untuk ular-ular yang ada yang tadi sudah dijelaskan, kalau memang bisa dan tidak berbahaya bagi masyarakat, lebih baik jangan dibunuh, karena banyak membantu petani, banyak membantu yang rantai makanan untuk membasmi hewan-hewan yang ada di sawah. Oke, mungkin itu aja dulu. Kalau misalkan